Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bertemu lagi dengan saya Umamatul Bahiyah dari jurusan Pendidikan Bahasa Arab kelas 4A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi dari mata kuliah Metodologi Pengajaran Bahasa Arab yang diampu oleh Bapak Hasan Saifullah MAG dengan tema pembelajaran keterampilan menulis atau Maharatul Kitabah. Nah, pada tema kali ini terdapat beberapa pembahasan, yaitu yang pertama, hakikat pembelajaran keterampilan menulis. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran keterampilan menulis. Yang ketiga, bahan ajar atau materi pembelajaran keterampilan menulis. Yang keempat, yaitu media yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis. Yang kelima, teknik pembelajaran keterampilan menulis. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai evaluasi pembelajaran keterampilan menulis. Baik, langsung saja pada penjelasannya. Baik, pembahasan yang pertama yaitu hakikat pembelajaran keterampilan menulis atau dalam bahasa Arabnya Maharatul Kitabah. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran menulis dalam konteks pembelajaran bahasa Arab, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengertian dan hakikat menulis. Hal ini perlu dilakukan agar pembelajaran menulis terarah dan fokus pada sasaran yang diharapkan. Dalam KBBI dijelaskan bahwa menulis mengandung beberapa pengertian, yaitu yang pertama membuat huruf, kemudian angka, dan sebagainya dengan pena, pensil, dan sebagainya. Kemudian yang kedua, melahirkan pikiran atau perasaan seperti mengarang, membuat surat, dan sebagainya dengan tulisan. Menurut Tu'aimah, ada sebagian kalangan yang memandang sempit terhadap pembelajaran menulis, yaitu sebatas mengajarkan siswa agar bisa menulis dalam arti membuat lambang-lambang tulisan. Dalam pengertian ini, menulis hanyalah merupakan keterampilan mekanistik yang tidak membutuhkan pemikiran. Kalangan lain memandang kegiatan menulis sebagai aktivitas kognitif yang memerlukan pemikiran yang matang, sistematika yang baik, serta penyajian yang menarik untuk menyampaikan gagasan atau perasaan yang ada dalam pikirannya. Jadi, hakikat dari pembelajaran keterampilan menulis adalah kegiatan terstruktur dan disengaja yang dilakukan oleh seseorang untuk menuangkan pikiran dan perasaannya, sehingga tulisannya itu dapat menunjukkan sudut pandangnya, dan dari tulisannya itu orang dapat menilai karakter penulisnya. Nah, kemudian pembahasan yang kedua yaitu tujuan dari pembelajaran keterampilan menulis atau Maharatul Kitabah. Ada beberapa tujuan dalam pembelajaran bahasa Arab yang dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian, yaitu tujuan operasional melalui kegiatan menulis khat dan imla. Diantaranya, yang pertama, siswa dapat menulis huruf Arab dan mengetahui hubungan antara bentuk dan pengucapannya. Kemudian yang kedua, siswa dapat menulis kata baik dengan huruf terpisah atau huruf bersambung, serta dapat membedakan bentuk huruf ketika berada di awal kata, di tengah, maupun di akhir. Kemudian yang ketiga yaitu siswa terampil menulis Arab dengan jelas dan benar. Yang keempat, siswa terampil menulis dengan salah satu jenis khat nasikhi atau riq'ah. Kemudian yang kelima, siswa terampil menulis Arab dari arah kanan ke arah kiri. Kemudian yang keenam, siswa mengetahui tanda baca baik simbol atau fungsi. Yang ketujuh, siswa mengetahui kaidah dasar imla dan dapat menerapkannya dalam kegiatan menulis. Kemudian bagian yang kedua yaitu tujuan menulis dalam arti menuangkan gagasan yang membutuhkan aktivitas berpikir. Di antaranya,
Yang pertama, siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis dengan menggunakan tata kalimat bahasa Arab yang tepat. Kemudian yang kedua, siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis dengan menggunakan kosakata dan struktur kalimat yang benar. Yang ketiga, siswa dapat menuangkan idenya secara tertulis dengan menggunakan aturan gramatika bahasa Arab. Yang keempat, siswa dapat menggunakan gaya bahasa yang sesuai dengan konteks. Dan yang kelima, siswa dapat menulis dengan lancar dan jelas, kemudian dan juga benar. Selanjutnya, pembahasan yang ketiga yaitu bahan ajar dan materi pembelajaran keterampilan menulis. Bahan ajar dalam pembelajaran maharoh kitabah atau keterampilan menulis yaitu imla. Ada beberapa imla, diantaranya imla mangkul, kemudian imla mazur, dan imla ikhtibari. Yang kedua yaitu menulis huruf dalam arti khat. Dan bahan ajar yang terakhir yaitu insya atau mengarang, baik mengarang terpimpin atau mengarang bebas. Berlanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu media pembelajaran maharoh kitabah atau keterampilan menulis. Sebenarnya ada banyak media yang bisa digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis, tetapi saya hanya akan menyebutkan 3 saja, diantaranya teks bahasa Arab, kemudian audio, papan tulis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian pembahasan yang kelima yaitu teknik pembelajaran keterampilan menulis atau maharoh kitabah. Pembelajaran menulis dalam konteks pembelajaran bahasa Arab dapat dilakukan dalam 3 tahapan, yaitu yang pertama tahap pra-menulis atau persiapan, tahap menulis dalam arti rosm al-huruf, dan tahap menulis dalam arti insya atau mengarang. Nah, yang pertama, tahap pra-menulis atau persiapan. Pada tahap ini, siswa pemula mulai belajar memegang pensil, membuat garis, baik garis lurus, garis lengkung, garis panjang, dan garis pendek, serta garis miring. Semua itu diajarkan sebagai langkah persiapan menulis huruf. Yang kedua, menulis dalam arti rosm al-huruf. Sebagaimana kita maklumi bahwa inti dari kemahiran menulis adalah pengajaran bahasa, adalah kemampuan menuangkan gagasan atau mengarang. Namun, bukan berarti kemampuan menulis yang bersifat psikomotorik, mekanistik, yaitu merangkai huruf, tidak penting. Perlu ditegaskan di sini bahwa justru kemahiran dalam aspek ini merupakan dasar untuk mencapai kemahiran inti tersebut. Yang ketiga yaitu imla mangkul atau menyalin. Tujuan yang hendak dicapai dari pembelajaran menulis melalui imla mangkul ini adalah agar siswa mampu menulis huruf, kata, dan kalimat bahasa Arab dengan baik dan juga benar. Tahap ini dinamakan fase menyalin. Kemudian yang keempat, imla mazur atau menyadur, dan yang kelima imla ikhtibari. Imla ikhtibari melatih siswa agar terampil dalam 3 hal, yaitu kemampuan menyimak dan mengikuti alur pembicaraan, kemampuan mengingat yang didengar, dan kemampuan menulis apa yang didengarnya. Itulah beberapa teknik yang digunakan dalam pembelajaran keterampilan menulis. Beralih ke pembahasan yang terakhir, yaitu evaluasi dari pembelajaran keterampilan menulis. Evaluasi pada pembelajaran keterampilan membaca bisa dilakukan dengan mengoreksi tulisan bebas atau mengarang, tes kemampuan menulis dalam arti rosm al-huruf yang diarahkan pada kelancaran menulis, kejelasan tulisan, kemudian keakuratan tulisan sesuai dengan kaidah imla, dan jenis khot, kemudian kerapihan tulisan dan penggunaan tanda baca, serta tes menulis dalam arti menuangkan gagasan atau mengarang. Diarahkan pada segi kebahasaan, diantaranya penggunaan ejaan termasuk kaidah imla dan jenis khot, kemudian pemilihan kata, penggunaan struktur kalimat,
dan penerapan tata bahasa, dan dapat dilihat dari aspek non-kebahasaan diantaranya akurasi isi, kerapihan, kelengkapan, keruntutan, dan sebagainya. Sekian dari saya penjelasan mengenai pembelajaran keterampilan menulis. Semoga apa yang telah saya sampaikan tadi bisa difahami dan bisa bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.